Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Selamat sore rekan Unesa. Saat ini saya Farah sedang bersama dengan Bapak dosen Bahasa Jawa, Bapak Sugeng. Halo Bapak. Halo, Selamat sore. selamat sore. Bagaimana Mana? kabarnya Bapak? Baik, sehat Luar walafiat. biasa di tengah pandemi seperti ini tetap sehat ya Bapak. Tetap sehat, iya Mbak. Oke, rekan Unesa, kali ini kita akan membahas seputar bagaimana pandemi global yang melokal atau coronavirus dalam perspektif budaya Jawa bersama Bapak Sugeng. Bapak, untuk segmen pertama kita akan membahas seputar corona dalam budaya Jawa. Seperti yang kita tahu sebelumnya kita sudah pernah Indonesia pernah mengalami wabah serupa yaitu flu babi, flu burung. Untuk saat ini yaitu virus corona. Bagaimana menurut Bapak, pandangan Bapak melihat virus corona ini dalam perspektif budaya Jawa? Sama aja sebenarnya budaya Jawa melihat yang namanya pandemi, pagebluk itu senantiasa sebagai satu bentuk kausalitas, sehingga dia itu ada penyebabnya, ada seseorang yang membikin. Kalau Jawa senantiasa akan memandang yang semacam itu, ada hukum kausalitas menurut budaya Jawa yang membuat jadi sehingga yang namanya wabah atau pandemi itu terjadi. Itu budaya Jawa memandang yang semacam itu. Saya ikut aja dengan pandangan Jawa yang semacam itu. Jika ada seseorang atau entah kelompok yang mana yang membuat jadi yang adanya virus corona itu. Itu kira-kira Mbak Farah. Iya, Bapak, beragam wabah yang udah terjadi lebih dulu Iya. meninggalkan beberapa cara pemahaman bagi masyarakat. Iya. Pandangan melalui sains diutamakan dan pandangan agama selanjutnya. Namun pandangan budaya datang di akhir setelah keduanya, seolah memberikan rasionalitas di antara keduanya. Bagaimana begitu Bapak, menurut Bapak? Ini makanya ketika pandemi itu sebagai satu bentuk akibat, maka orang Jawa akan senantiasa mencari penyebabnya. Kalau tidak mencari penyebab, berarti harus menyelesaikan akibat itu sendiri. Ini pemikiran Jawa senantiasa yang semacam ini. Kalau sebabnya biologis, maka nanti pengakhirannya juga biologis. Kalau penyebabnya itu fisika, maka juga pengakhirannya fisika. Cuma pemikiran Jawa senantiasa hendaknya dipahami bahwa kalau itu biologis, maka ya harus ada pemikiran secara metabiologis. Kalau itu fisika ya metafisika. Kalau itu sosial ya metasosial. Itu pemikiran-pemikiran Jawa senantiasa mengambil bukan jarak sebenarnya. Ya semacam hubungan kita dengan Tuhan aja kan bukan hubungan sosial tapi metasosial. Nah, metabiologis kalau memang virus corona itu sebagai satu bentuk makhluk biologis, ataukah mungkin orang akan menyangka itu sebagai satu bentuk senjata biologis seperti kata Koni Rahakundini itu, ahli senjata Indonesia sudah banyak bercerita panjang tentang corona sebagai senjata biologis yang diciptakan oleh seseorang untuk menghancurkan umat manusia. Dan ketika ini menjadi sebuah sebab, kemudian akibat yang ditimbulkan ini orang Jawa mengupayakan dengan cara-cara yang tentu saja di dalam hal ini dapat kita sebut sebagai satu bentuk upaya metabiologis. Jadi pemikirannya metabiologis, Mbak. Baik Bapak, saat ini kita akan membahas lagi seputar tradisi dan kaitannya dengan pandemi saat ini ya Bapak. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa Informasi, Edukasi, dan Prestasi masih dengan Bapak Sugeng. Kali ini kita akan membahas seputar syarat tradisi kuat dari pandemi. Pak, beberapa wilayah yang memiliki tradisi dan budaya lebih kuat cenderung tidak mudah terpapar virus corona. Apa itu mitos ataukah fakta, Bapak? Ya, saya tidak punya data tentang itu sebenarnya. Tetapi persoalannya bukan perkara itu fakta atau mitos. Ada beberapa daerah yang menegakkan tradisi, memperkuat tradisi. Memang tradisinya itu kuat, dipelihara dengan baik. Itu akan senantiasa punya kontribusi terhadap pencegahan pandemi. Itu saja persoalannya. Sehingga bukan karena yang kuat kemudian itu lantas dia menjadi tidak mempan terkena wabah, bukan berarti semacam itu. Kalau ada yang mengatakan semacam itu, mana dia punya
data yang menunjukkan yang semacam itu. Kalau ada tradisi yang memang itu punya kontribusi terhadap pencegahan, ya itu persoalan yang lain. Kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang kita yang memang senantiasa mengajarkan kita untuk berlaku terhadap alam itu secara seimbang, itu tentu saja menjadikan kita bisa terhindar dari itu sebagai satu bentuk upaya pencegahan. Bukan berarti kandas yang sebaliknya. Kalau ada penalaran yang sebaliknya, itu yang saya kurang sependapat juga. Berarti memang itu adalah sebuah tindakan pencegahan, berarti bisa dikaitkan ya, bisa dikatakan benar ya Bapak. Tapi kalau Ya, misalnya memang kontribusinya aja, kontribusi dari tradisi terhadap pencegahan wabah macam apapun itu sangat tinggi. Itu saja. ya, Bapak salah satu contohnya di Madura. Di Madura Iya. ini ada ruatan dengan melarung kepala sapi di Laut Jawa oleh Iya. para nelayan. Pesan apa sih Pak yang sebenarnya dibawa dalam tradisi tersebut? Ya, inilah yang dinamakan hubungan manusia dengan Tuhan, itu yang saya sebut meta sosial tadi. Meta sosial sebagai satu bentuk hubungan manusia dengan Tuhan, sementara kita di belahan bumi, kita disuruh nyepi gitu, kita disuruh nyepi, disuruh untuk berada di rumah. Ini kan sudah menunjukkan sesuatu yang memang apa namanya, boleh dikata bahwa kita tetap berhubungan dengan urusan ini dengan Tuhan gitu. Kalau itu pesan-pesan orang-orang sana, tapi persoalan keyakinan terhadap tradisi, keyakinan, sekali lagi keyakinan apa yang dilakukan oleh orang Madura, kemudian dengan cara yang semacam itu kemudian mereka bisa untuk semacam melakukan penolakan loh, sekali lagi bukan pencegahan, malah penolakan. Itu ya nggak apa-apa. Artinya kepercayaan yang semacam itu memungkinkan untuk bisa terrealisasinya sebuah kenyataan yang memang bisa jadi di wilayah itu akan tertutup untuk virus ini. Iya Bapak, Kira-kira berarti begitu, Mbak Farah. kalau dilihat dari di Madura gitu misalnya, apakah ini sebuah cara untuk supaya virus ini nggak datang ke wilayah itu atau seperti apa Bapak? Kalau Iya. dikaitkan dengan pandemi ya Bapak? Iya, pembentengan. Sekali lagi itu pembentengan yang dilakukan secara, boleh dikata dalam tanda petik, spiritual gaya tradisional yang semacam itu. Apakah yang macam itu mujarab? Tentu saja. Buktikan saja, dilihat saja nanti. Buktikan dan dilihat saja. Nanti testimoni akan menjelaskan yang semacam itu. Kalau memang iya, berarti kontribusi budaya atau kontribusi tradisi terhadap pencegahan sangat tinggi. Itu saja. Iya Bapak, kalau tadi Madura ya Pak, sekarang kita melihat di Bali. Di Bali ini ada Bali juga, di ya. salah satu RSUD di Bali yang pasien COVID-19-nya semuanya bisa sembuh karena ternyata ada pawisik yang dilakukan. Apa Iya. benar jika tradisi ini dipercaya masyarakat sesuai dengan apa yang mereka pikirkan? Disiplinaritas saja juga itu mendukung. Orang Bali lebih disiplin daripada orang etnis yang lain, barangkali semacam itu juga. Disiplinaritas orang Bali ketika itu terbimbing dari agama mereka juga, dan agama Hindu juga mendidik untuk senantiasa satu taat pada tradisi, kemudian taat pada negara, kemudian taat kepada protokoler ini. Itu saja kalau saya melihat semacam itu. Berarti ini hampir sama ya Pak dengan yang di Madura. Jika mereka Betul. memang sudah melakukan Iya. tindakan medis yang sesuai ditambah dengan pawisik atau Betul. tradisi Iya. bisikan itu yang dilakukan di Bali. Iya Pak. Iya, semacam itu, sehingga kontribusi aja, tradisi nanti akan menjadi kontributor yang luar biasa gitu aja. Kalau saya melihat semacam itu, baik itu di Bali, di Madura, Jogja tradisinya kurang bagus begitu, apa bagaimana? Atau di Bandung juga? Bandung terkena juga tinggi, di Jogja tinggi. Apa tradisi di Bandung dan Jogja rendah? Nah, ini pertanyaan lain kan?
Gitu, Mbak Seberapa Farah. besar Pak pengaruh tradisi dengan keselarasan tradisi ini dengan bagaimana menghadapi pandemi ini Pak? Sebentar. Tradisi itu kan sebenarnya lebih banyak berurusan bagaimana manusia-manusia baik itu Jawa maupun Madura maupun Bali atau Jawanya Jawa Jogja atau Jawa yang lain itu bagaimana mengatur diri hidup bersama alam, hidup bersama makhluk yang lain, hidup bersama dengan keyakinan terhadap Tuhan itu. Ketika ini menjadi sebuah perilaku, maka ketika ada kontribusi terhadap yang namanya wabah, kalau tadi wabah disebutkan, saya sebutkan sebagai satu bentuk itu akibat, kemudian di sana ada penyebab, tentu saja kan ada tarik menarik di sini, gitu. Sehingga apakah tradisi sekaligus itu menjadi benteng utama untuk mencegah corona? Nah ini persoalannya, jadi nanti banyak orang yang sangat tidak menyetujui juga, gitu Mbak Farah. Iya, baik Bapak, selain ini kita akan membahas seputar Sabdo Palon. Ini kan kisah zaman Jayabaya ya Bapak, jangan kemana-mana, tetap Iya, di iya. Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Gak bosan-bosannya Farah ngobrol dengan Bapak Sugeng. Luar biasa. Kali ini kita akan membahas seputar yang lagi viral di media sosial, yaitu Sabdo Palon. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang Sabdo Palon, apa sih Bapak sebenarnya Sabdo Palon ini? Apakah ini kan sebuah syair yang bermakna ataukah hanya sekedar syair biasa? Bagaimana Bapak? Bukan, persoalannya itu saya sendiri agak kacau melihat media sosial sekarang ya. Saya agak kurang percaya gitu saja. Serat Sabdo Palon itu karya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu pujangga abad 19. Kemudian dia bercerita tentang Jayabaya atau tidak, Sri Aji Jayabaya menangkap raja di Kediri itu juga tidak jelas. Apakah itu sebagai satu bentuk ramalan juga tidak jelas. Sebagai karya Ronggo Warsito itu ramalan atau tidak, itu tidak, bahkan sama sekali kalau saya melihat itu bukan, justru bercerita tentang sesuatu yang sudah terjadi sehingga dia menyebut Sabdo Palon gitu. Sabdo itu kata-kata, palon itu vonis. Ya, kata-kata yang menjadi vonis itu kira-kira ramalan atau bukan? Bukan. Ya bukan lah, itu bukan ramalan, itu kata-kata yang menceritakan apa yang sudah terjadi, itu Sabdo Palon. Kalau banyak orang menafsirkan Sabdo Palon itu Jangka Jayabaya. Jayabaya itu hidup pada abad 12 memakai bahasa Jawa kuna. Sedangkan yang ada di serat Sabdo Palon itu Jawa Baru, kemudian ada di situ tembangnya tembang Sinom yang nggak ada pada zaman Kediri dulu, sehingga hati-hati di situ karena mengatakan mau Sabdo Palon itu ramalan Jayabaya, nanti dulu siapa yang bilang semacam itu. Itu Berarti yang persoalannya dikatakan semacam itu. ya, berarti yang dikatakan di media sosial bahwa Sabdo Palon lagi janji atau ini adalah ramalan yang ternyata oh ini loh saatnya pandemi atau akan hancur gitu, itu salah ya Bapak? Ya, kalau Anda percaya dengan media sosial nggak apa-apa. Kalau orang semacam saya kan sulit untuk percaya terhadap media sosial. Yang perlu dicatat lebih tajam dan lebih dalam. Yang penting Sri Aji Jayabayanya, pengalaman Sri Aji Jayabaya itu luar biasa ketika menangani pandemi. Luar biasa. Jadi Bisa diceritakan itu iya, seperti apa? ini yang jauh lebih penting yang perlu diteladani oleh banyak orang di dunia. Bahwa Sri Aji Jayabaya ketika ada wabah di wilayah Jawa khususnya itu berupaya semaksimal mungkin supaya sang raja sendiri yang bisa mengatasi masalah. Dan ini tidak pernah ada oleh raja sebelumnya. Erlangga tidak semacam itu, tapi Sri Aji Jayabaya sudah semua serahkan pada saya saja. Semuanya diam, saya saja yang mengurusi, begitu. Dan meninggalkan kerajaan, dan di saat itu menjadi hiruk pikuk karena dianggap si raja mangkir. Ternyata tidak.
harus keluar bertapa dan mencari penyebabnya, kemudian mencari solusi atau jawabannya. Ini Sri Haji Joyoboyo, kemudian sampailah kepada jawabannya. Sri Haji Joyoboyo tidak mengungkit-ungkit penyebabnya, siapa yang membuat pagebluk ini, siapa yang membuat wabah ini. Itu tidak penting karena pengalaman dari Erlangga ini. Sri Haji Joyoboyo mementingkan bagaimana mengatasi wabah ini terjadi itu. Dengan cara bagaimana? Caranya yang sangat luar biasa, yaitu dengan cara menghentikan jalannya matahari. Hebat kan? Seperti apa itu Bapak menghentikan jalannya matahari? Matahari tetap berada di siang hari semacam di pukul 12 siang itu. Dan ini luar biasa, kalau ada orang sekarang bisa membuat semacam ini, pasti corona hilang. Jaminan pasti corona hilang, karena suhu udara panas. Dan virus corona tidak suka dengan yang panas. Apakah betul atau salah, Cina itu membuat matahari sendiri sudah terjadi beroperasi 2020. Ini persoalan. Kalau Erlangga, ya Adipati Kediri sebelumnya mengatasi masalah yang namanya pagebluk yang terjadi, cari akar penyebabnya, kemudian baru menyelesaikan masalahnya. Dan itu tidak dijalankan sendiri. Erlangga tidak menjalankan sendiri. Erlangga menyuruh empunya, yaitu Empu Barodo, Empu Barada itu. Empu Barada disuruh untuk mencari tahu mengapa terjadi pagebluk yang semacam ini, menjadi wabah yang pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati. Hampir seluruh penduduk habis karena adanya wabah itu. Sampai-sampai kan baru ditemukan bahwa penyebabnya adalah si Rondo Girah. Rondo Girah itu siapa? Calon Arang. Calon Arang itulah yang membuat adanya pagebluk di Erlangga itu, di kerajaannya Erlangga itu. Dan mengapa yang namanya Rondo Girah itu membuat jadi adanya pagebluk? Ternyata dia dipermalukan oleh keadaan bahwa anaknya sudah lewat umur, belum menikah, belum ada yang melamar. Ini persoalannya. Kemudian kalau begitu ya ini yang harus diselesaikan, begitu kata Empu Barada. Menyuruhlah Baula untuk menikahi anaknya itu, yaitu si Retno Manggali. Ketika Retno Manggali itu dinikahi oleh Baula, berangsur-angsur pagebluk sudah menghilang. Lantas bagaimana supaya pagebluk ini tidak akan terjadi lagi? Yang namanya kitabnya si Rondo Girah itu diambil oleh Baula, dibawa ke si Empu Barada, ambil, sehingga kitab itu berisi bagaimana membuat jadi pagebluk, membuat jadi pandemi, wabah, membuat jadi dengan cara yang dinamakan dalam ilmu Jawa itu teluh. Itu sudah hilang ilmunya, kesaktian dari si Rondo Girah, Calon Arang itu menghilang karena itu. Dan ini cara menangani pandemi di masa Airlangga, tapi di masa Jayabaya beda lagi, luar biasa. Jayabaya itu punya kemampuan yang hebat untuk menghentikan matahari itu. Kita apakah ada di antara orang Indonesia yang bisa menghentikan matahari? Sepertinya belum ada Bapak. Kalau di Cina sekarang isunya membuat matahari dan sudah diberlakukan 2020 ini luar biasa juga, dan Cina akan terbebas dari corona tentunya. Gitu Mbak Iya. Para. Iya, berarti ya Pak, kalau yang saya dapat ini dari penjelasan Bapak, saya juga luar biasa baru tahu. Ternyata Sabdo Paling ini bukan mengenai syair ramalan yang justru viral di media sosial, tapi ternyata ada pesan yang ingin disampaikan. Enggak apa-apa, silakan aja kalau ada yang mempercayai begitu. Orang suka-suka di media sosial ya enggak apa-apa, boleh-boleh aja.
Ya, tapi ternyata dalam Sabda Pal ini ada sebuah pesan ya Bapak yang ingin disampaikan, bahwa ketika kita menghadapi pandemi, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus dengan giat, dengan bagaimana kita bisa mengatasi pandemi ini, seperti Sri Aji Jayabaya yang luar biasa bisa menghadapi pandemi pada saat itu ya Bapak. Ya, maka dari itu Sri Aji Jayabaya ketika melakukan upaya yang namanya menghentikan jalannya matahari ini adalah upaya yang luar biasa, yang metabiologis gitu loh, yang metabiologis luar biasa. Kalau sebabnya tentu saja berarti Sri Aji Jayabaya tahu bahwa itu sebabnya biologis gitu loh. Dari sebab biologis maka jawabannya metabiologis. Itu luar biasanya semacam itu. Dan Sri Aji Jayabaya tidak berlari ke sana kemari menyuruh orang, menyuruh empu seperti Airlangga. Airlangga kan menyuruh si Empu Barada untuk bisa mencari tahu penyebabnya, kemudian solusinya apa itu. Sri Aji Jayabaya menangani sendiri sebagai seorang raja yang kesatria, menangani sendiri dengan akhirnya menghentikan jalannya matahari itu selama 40 hari. Selama 40 hari sudah menyelesaikan masalah semuanya itu. Iya, berarti ini sebenarnya ada pesan yang disampaikan, namun ternyata tidak terekspos di media sosial ya Bapak, justru malah yang terekspos yang sebaliknya. Dalam legenda Jawa itu, dalam legenda Jawa sekali lagi, kalau Calon Arang itu ada serat Calon Arang, ada bukunya. Kemudian di tempat yang lain nanti ada serat Mursodo. Di daerah Jawa banyak buku-buku yang bercerita tentang menangani pandemi itu gitu. Kalau di serat Mursodo beda lagi. Mursodo itu, Raden Mursodo itu anaknya Raja Romawi, kemudian melanglang buana sampai ke Persia, dan itu dalam rangka untuk memperoleh hak dirinya sebagai seorang yang akan menduduki tahta raja harus memiliki ilmu tertentu gitu. Itu Raden Mursodo, dan ketika itu harus juga menangani yang namanya pandemi yang ada di Persia. Pandeminya macam apa? Pandeminya itu seluruh warga di Persia itu mengalami penyakit kulit itu. Nah, penyakit kulit itu kira-kira disebabkan oleh apa? Bakteri atau bukan ya kira-kira? Biasanya bakteri ya, bukan virus kan gitu. Upaya yang semacam ini akhirnya dilakukan oleh Raden Mursodo dengan mengupayakan yang namanya air suci, air gulayat itu. Air gulayat itulah yang menyembuhkan seluruh warga di Persia karena terkena wabah penyakit kulit itu gitu. Dan ini pengalaman yang luar biasa juga yang dilakukan oleh Raden Mursodo. Raden Mursodo dengan seorang pemuda yang masih mencari ilmu, kemudian ada tantangan yang semacam itu, berupaya maksimal mungkin untuk bisa juga berpartisipasi menangani masalah di Persia. Hebat kan? Nah itu. Ya. Berarti memang sebenarnya ini sudah pernah terjadi ya Bapak sebelum-sebelumnya yang luar biasa, dan mereka bisa menangani ini dengan baik ya Pak. Baik, mereka. Iya. Banyak relawan-relawan yang muda-muda yang seperti Raden Mursodo tadi, ini yang dibutuhkan sebenarnya sekarang, mencari orang-orang yang kira-kira bisa mencari solusi. Kalau katakanlah bisa disebut vaksin untuk corona tidak pernah ada, tidak akan pernah ada, selamanya tidak akan pernah ada. Tetapi metabiologis yang bisa menghancurkan makhluk mikrobiologis yang namanya corona ini ada. Ini aja keyakinan kita. Orang-orang biologi tentu saja berpikir tentang metabiologisnya ini. Kira-kira begitu. Ya, luar biasa Bapak, ternyata banyak pesan juga yang disampaikan dari legenda-legenda yang sudah terjadi ya Bapak. Itu, pemelancangan pemaknaan seperti yang ada di media sosial, sekali lagi bukan saya tidak suka, tetapi saya bukan itu gitu. Saya bukan itu. Ini Bapak melihat dari sudut pandang budaya Jawa, tradisi Jawa, legenda ya Bapak. Iya. Jadi Sri Aji Jayabaya punya riwayat yang semacam itu. Bukan meramalkan sesuatu yang 500 tahun, apalagi 500 tahun itu kan sejak kapan? Ya. Sejak kapan itu? Sri Aji Jayabaya abad 12.
Terakhir 1157 itu sudah selesai menjabat. 1157. Kemudian kalau meramalkan 500 tahun berarti kan abad 17. Salah juga kan? Nah, sekarang tahun berapa? Belum lagi Sekarang udah kalau tahun 2020 lah sudah iya, terlewat tahunnya 300 juga tahun, salah. Bapak. Iya. Kalau Iya, Pak. 500 tahun itu loh, 500 tahun dari masa kekuasaan Sri Haji Joboyo kok itu ya. Ya baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Saat ini kita akan membahas seputar modernitas yang sudah berbeda dari dulu dengan sekarang ya Bapak. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih dengan Bapak Sugeng ya Bapak, kita akan membahas seputar modernitas Bapak. Seperti yang kita tahu di era sekarang tuh ya, budaya sudah mulai ditinggalkan, tradisi-tradisi Jawa sudah mulai ditinggalkan. Apakah ini menurut Bapak suatu hal yang sudah salah, atau karena ini berkesinambungan dengan masa depan, atau seperti apa Bapak Ya, melihat seperti ini? sebenarnya bukan persoalan salah dan benar. Sekali lagi, ketika orang meninggalkan tradisi, kemudian menggantikan dengan yang lain, baik itu industri ataupun dengan cara gaya-gaya digitalisasi pada era sekarang, ini bukan berarti salah dan benar. Bukan berarti salah dan benar. Sekali lagi, itu pilihan gitu. Ketika kita hidup dalam kekinian dengan digitalisasi, dengan mulai era industrialisasi yang semacam ini, kemudian kita juga masih meneguhkan tradisi juga boleh, masih boleh, sehingga jangan salah sangka kalau ada orang di era digital semacam ini, kemudian ada orang juga masih menegakkan tradisi juga. Persoalannya jadi tidak bisa kita katakan antara tradisi, ya, bukan, jangan anda benturkan antara tradisi dengan modernitas. Tidak senantiasa berbenturan, gitu. Tidak senantiasa berbenturan. Nanti dulu, sehingga jangan anda anggap berbenturan, sehingga jangan dianggap sebagai satu bentuk salah dan benar. Tapi pilihan, sekali lagi pilihan. Ada yang mencampur tradisi dengan modernisasi, ada yang mencampur tradisi dengan digitalisasi, ada yang mencampur tradisi dengan industrialisasi. Kayak gini sekarang ini. Jangan salah sangka kalau nanti ada orang Jawa kemudian membuat digitalisasi gamelan, membuat digitalisasi tentang suara tembang itu. Nggak persoalan. Apakah itu berarti tidak mempertahankan tradisi? Dan ini justru sangat mempertahankan tradisi. Gitu. Kira-kira begitu, Farah. Berarti kita nggak bisa ya Pak mengatakan ini adalah suatu hal yang salah atau benar. Tapi kalau misalnya pertanyaan diubah, apakah modernitas ini sebagai suatu hal yang melenceng dari tradisi? Bagaimana Pak? Bukan persoalan pemelencengan atau juga belum pernah temukan satu kemasan yang memungkinkan bahwa tradisi berjalan dalam modernitas. Ini aja persoalannya. Ya. Kalau ada orang menyalahkan, bagaimana menjalankan tradisi di era kekinian, itu saja. Ya. Ya. Itu aja kemudian kalau ini sudah ada, maka luar biasa kita hidup dalam kekinian itu dengan tetap menjalankan tradisi, dan kontribusi tradisi itu tentu saja banyak, gitu saja. Berarti memang ini kalau bisa dikatakan karena masalah waktu ya Bapak, dulu dan sekarang, karena ada terjadi transformasi, perubahan termasuk tradisi tadi ya Bapak. Kayak misalnya sekarang ini kita melihat ada PHBS atau pola hidup bersih sehat, dikaitkan dengan masyarakat Jawa yang suka minum wedang pokak. Itu berarti kan ada kesinambungan di antara itu Pak? Atau memang bagaimana? Itu adalah sebuah transformasi ataukah memang itu berdasarkan dari tradisi yang sudah ada? Siapa yang mentradisikan sekarang selama corona ini wedang pokak itu? Karena sudah banyak minum-minuman kayak gitu kan membuat imun menjadi bertambah. Kalau dari sisi kesehatan seperti itu, ini kita kaitkan dengan tradisi Bapak. Wedang pokak itu. Kemudian di wedang pokak mengandung apa? Apa mengandung kalium atau mengandung yang lain?
yang bisa untuk meningkatkan imunitas. Ini persoalan-persoalan yang kadang-kadang orang-orang jadi latah semua itu. Oh, Iya. wedang poka nang awak enak, suhu badan menjadi meningkat gitu saja. Yang penting kan suhu badan meningkat untuk bisa memanaskan tubuh gitu saja, untuk menguatkan imunitas kan gitu. Tapi tidak melihat kandungan sendiri. Orang-orang biologi seharusnya meneliti itu. Kalau sama-sama semacam itu yang kandungan kaliumnya tinggi kan ada di mengkudu itu. Mengapa nggak mengkudu? Ayo, Iya. wedang mengkudu itu, jus mengkudu atau yang lain coba. Kalau kita sama-sama itu untuk meningkatkan imunitas, kandungan kaliumnya tinggi itu. Persoalannya sekarang kalau apakah yang semacam ini juga tradisi gitu. Minum minuman ya karya Rempah biologis gitu lah. ya, Pak. Ini tradisi. Belum tentu juga. Pokok ada di mana? Ini Mbak Farah, coba pertimbangkan dan pikirkan bagaimana tradisi minum pokak itu ada di tanah Jawa. Kalau di wilayah Tuban yang ada itu bukan pokak, legen. Kemudian Legen. iya ada legen, kemudian ada apa namanya toa gitu di wilayah Tuban. Apakah itu juga meningkatkan imunitas? Itu persoalan lain. Kalau di wilayah Probolinggo apa itu? Wedang tape. Dan jelas itu kalau wedang tape itu punya kandungan alkoholik yang luar biasa yang bisa meningkatkan suhu badan. Apakah itu juga menambah imunitas? Itu persoalan lain juga. Apakah itu tradisi? Nanti dulu. Kayak kekinian itu justru orang heboh-heboh wedang poka, kemudian di Probolinggo wedang tape atau tidak gitu. Ini tanya Mas ini. Wedang tape ya, temanmu yang Probolinggo ini, ayo gimana? Seharusnya wedang tape ya. Itu digiatkan supaya untuk meningkatkan imunitas. Itu aja itu kalau saya apa itu kayak kekinian itu justru malah kayak kekinian. Lata ya, Bapak. Jadi semua minum semua gitu. Iya, iya. Latah ya. Bapak, iya. Bapak kalau melihat masalah modernitas, bagaimana menurut Bapak modernitas saat ini yang sudah mulai meninggalkan tradisi-tradisi yang sudah ada? Apakah itu ya tidak masalah selama kita Modernitas. Modernitas sudah banyak pilihan. Ada late modernity, ada post modernity yang memilih dengan jalan yang sangat berbeda. Coba ya, kalau ada modernitas yang justru mengartikan dirinya sebagai neotradisionalisme, itu luar biasa gitu. Kalau seperti apa itu, Bapak? Nah, sekarang coba saya main gamelan hanya dengan HP. Saya mainkan gamelan dengan HP, dengan gamelan virtual yang ada di HP saya. Apakah saya tradisional atau bukan? Setengah tradisional, setengah Nah, modern. iya ini. Bukan ya, Bapak? Ini saya orang posmo. Saya orang neotradisionalisme. Saya main gamelan, tapi di HP. Gamelan virtual. Saya bisa main kendang, saya bisa main bunang, saya bisa main gong, saya bisa main rebab, dan seterusnya semacam itu, atau main bersama-sama. 5 orang saya pernah main gamelan dengan HP, gamelan digital. ITS pernah menyelenggarakan lomba karawitan digital. Hadiahnya 15 juta, luar biasa ITS ketika itu. Ini satu, apakah ini orang meninggalkan tradisi? Tidak, ini mengemas tradisi di dalam kehidupan kekinian. Persoalannya sekarang, apakah kita dalam mengatasi wabah corona ini juga bisa hadir yang semacam ini gitu. Itu Mbak Farah. Menurut Bapak gimana? Melihat Seharusnya bisa lah, seharusnya bisa. Seharusnya bisa kalau kita menghadirkan yang lalu, tradisi-tradisi masa lalu untuk bisa kita kemas dalam kehidupan sekarang untuk menjalankan perilaku preventif terhadap corona, itu bisa gitu. Perilaku-perilaku masa lalu yang secara tradisional
itu kita jalankan, kemudian yang sekarang ini kita coba hidupkan kembali, itu bisa. Perilaku bersih tadi, perilaku bersih, hidup bersih, kemudian masuk cuci tangan, kemudian masuk rumah cuci tangan, siapa yang mau masuk ke rumah orang nanti juga cuci tangan, kemudian menikmati minum yang ada di depan rumah itu. Kira-kira itu kalau kita kembang luaskan lebih lanjut, bisa menjadi perilaku preventif terhadap bukan saja yang namanya virus corona. Kalau orang Jawa dulu mengatakannya bukan virus gitu, juga bukan untuk menahan yang jelek-jelek, kata banyak orang itu, supaya nggak sawanin gitu saja. Nah ini satu ungkapan Jawa yang luar biasa, supaya tidak terkena sawan. Sawan itu apa? Sawan itu goib, tidak tampak. Tapi virus kan tampak. Kalau virus kan tampak, walaupun tidak tampak oleh mata kita, tetapi sesuatu yang tampak. Gitu. Lah orang Jawa yang dijaga justru yang tidak tampak tadi, sesuatu yang tidak tampak. Apakah itu berupa makhluk halus? Bisa saja makhluk halus. Apakah itu bisa berupa benda hidup tetapi tidak kasat mata semacam virus atau yang lain? Ya termasuk yang semacam itu. Yang dilawan oleh tadi yang namanya sawan. Jadi kalau ada yang harus cuci tangan di depan rumah, cuci kaki di depan rumah, masuk ke rumah seseorang, itu tulak sawan. Orang Jawa mengatakan itu. Ini saja kalau kita teladani lebih lanjut untuk perilaku preventif. Berarti kita bisa dikatakan kita belajar ya Pak dari masa lalu, dari apa tradisi yang telah terjadi gitu ya Bapak, dilakukan dengan cara yang berbeda tapi sebenarnya sama ya Pak, maknanya preventif. Maknanya preventif, yang orang Jawa lebih banyak melakukan sesuatu sebagai satu bentuk upaya preventif. Iya, baik Bapak. Tadi Bapak sudah membahas seputar preventif. Setelah ini kita akan membahas seputar antisipasi diri Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Bapak Sugeng, sebelum penutup ya, Bapak ada beberapa pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan. Bapak, ketika kita melihat kondisi saat ini, pandemi saat ini, kita melihat bahwa banyak sekali yang dikaitkan dengan budaya dan tradisi yang ternyata tidak benar-benar dengan perspektif Bapak adalah dua hal yang berbeda. Bagaimana Bapak menyikapi ini? Ya, sebenarnya bukan menyikapi apa yang dilakukan orang. Kita melihat saja semacam ini. Apa yang seharusnya kita perbuat untuk perilaku preventif ini dalam satu upaya supaya kita betul-betul punya aktivitas real yang bisa untuk melakukan pencegahan secara dini. Itu saja. Sebenarnya kalau saya mau mengatakan, orang Jawa selalu mengajarkan untuk senantiasa waspada. Waspada itu penting. Senantiasa waspada. Kemudian senantiasa berupaya. Berupaya untuk apa? Berupaya untuk tidak sakit. Berupaya untuk tidak terkena penyakit. Tetapi kalau sakitnya sendiri bagaimana? Orang Jawa, ya sakit jangan takut. Ya bagaimanapun juga sakit itu adalah pemberian Tuhan gitu. Itu anugerah gitu. Itu. Tapi yang di depannya tadi yang namanya waspada itu perlu, kemudian upaya itu penting, upaya untuk melakukan pencegahan itu tadi penting. Ini yang perlu digarisbawahi lebih dulu para. Jadi dari tradisi Jawa sebenarnya mengisyaratkan yang semacam ini tadi. Itu para. Ya, berarti memang apa yang harus kita upayakan sebagai masyarakat Jawa ya Pak, kita harus waspada, karena tradisi dari Jawa adalah waspada, harus selalu waspada ya Bapak untuk menghadapi pandemi dan ini. Berupaya itu. Jadi waspada, berupaya ini khas Jawa gitu. Jadi waspada lebih dulu, kemudian baru berupaya gitu. Bapak, terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan, pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan Unesa? Ya, rekan Unesa barangkali bisa saya sampaikan semacam ini. Kalau saya harus ungkapkan, waspada itu perlu.
Ngupaya iku penting. Nanging ora usah wedi lara. Aja wedi mati. Dhuwure langit kono isih kita saged nyawang. Ngono, Mbak. Begitu, Oh, Mbak. baik, luar biasa, Iya. Bapak. Saya kira tadi ada lanjutannya, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang membahas seputar pandemi ini dan kaitannya dengan budaya. Terima kasih banyak, Bapak. Semoga sehat selalu. Semoga stay at home, tetap sehat. Stay safe ya, Bapak. Iya, doakan Baik. saja. Baik, rekan-rekan saya tadi usai dari perbincangan saya dengan Bapak Sugeng. Sampai jumpa di Bincang Unesa Bisa selanjutnya.